Gubernur Riau Abdul Wahid di saat halal bihalal Ikatan Keluarga Indragiri Hulu di gedung daerah Balai Selindit Minggu 27 April 2025 mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Gubernur Riau tanpa beban. Dikatakan Gubernur Wahid bahwa dirinya merasa bangga menjadi Gubernur Riau tanpa hutang. Tidak ada hutang kepada investor dan tidak ada hutang juga kepada ASN dan pejabat Pemprov Riau, sehingga siapapun yang akan diganti oleh Gubernur Riau Wahid tidak masalah. Menurutnya lagi bahwa dirinya sangat leluasa dalam memimpin Riau, bebas melakukan apa saja demi kepentingan masyarakat Riau. Wahid mengatakan bahwa sebagai anak jati Riau, menjadi gubernur akan berdiri tegak lurus demi kepentingan rakyat Riau dalam membangun Riau. Dan Wahid juga bertanggung jawab memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Saya sebagai Gubernur Riau, insya Allah tahun ini dalam refocusing, dalam rangka efisiensi anggaran yang kemarin diperintahkan oleh Pak Presiden, telah mengalokasikan beberapa ruas jalan di Indragiri Hulu. Insya Allah mudah-mudahan Indragiri Hulu Bapak komitmen saya bahwa ingin membantu Indragiri Hulu. Lagipun Indragiri Hulu ini menyumbang suara terbanyak pula lah. Saya beberapa pertama kali dilantik 1 bulan sebelum 15 hari saya fokus meneliti dan melihat memverifikasi anggaran pemerintah Provinsi Riau. Memang terjadi defisit yang luar biasa karena akibat dari tata kelola pemerintahan yang masih belum baik, sehingga menurut saya tekanan finansial fiskalnya terhadap Provinsi Riau tahun ini sangat berat. Ya, lebih kurang kekurangan uang kita 3 triliun lebih, sehingga ini yang membuat tidak leluasanya kita menggunakan anggaran untuk pembangunan. Maka saya lebih memilih 2 hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama pendidikan, yang kedua infrastruktur harus tetap berjalan. Oleh karena itu bantuan dari masyarakat Indragiri Hulu, baik itu yang di Indragiri Hulu maupun yang di Kota Pekanbaru, ini sangat penting dalam rangka berkolaborasi, untuk kemajuan Provinsi Riau. Apa yang perlu kita lakukan? Tentu yang dilakukan betul kata Pak Ade tadi adalah efisiensi. Saya tahun 2025 ini dan 2026 menyusun anggaran 2026, saya sudah memisahkan antara kegiatan inti dengan kegiatan penunjang. Jadi tidak lagi dalam satu kegiatan. Biasanya kan kalau kegiatan beli aqua kata Pak Ade itu nanti di situ ada beli studi baru, itu perjalanan dinas tidak ada. Tidak ada lagi beli handphone, itu ada ATK-nya, tidak ada. Jadi ATK ya di sekalian. Jadi sehingga terkendali dan baik. Kenapa? Karena kita melihat efisiensi ini paling penting. Ya, karena memang anggaran sesungguhnya itu harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Saya memang tidak lagi berpikir dengan nuansa politik. Saya berpikir secara profesional. Saya terus terang aja Pak Bambang, saya merasa bangga menjadi Gubernur Riau tanpa hutang. Jadi saya tak punya hutang ke sana, hutang ke sini, hutang kolaborasi, tidak. Saya merasa, dan saya sama PNS juga tak ada hutang. Jadi ada PNS yang BNR ada. Jadi siapapun saya mau ganti silakan, tak ada masalah bagi saya. Jadi kalau begitu saya lebih leluasa, lebih enak dan lebih enak menyusunnya. Saya terus terang saja bahwa saya merasa jadi gubernur ini menjadi bebas. Saya melakukan apa saja yang penting untuk kepentingan rakyat. Nah itu saya dengan niat di awal saya memang terus terang saja tidak mau jadi gubernur ini. Bolak-balik tokoh-tokoh meminta saya menjadi gubernur, saya masih nolak. Ketika terakhir luas meminta kepada saya, baru saya mengiyakan ketika itu jadi gubernur. Karena apa? Karena memang saya yang pertama, istri saya tidak merestui saya jadi gubernur. Ya. Yang kedua, memang saya ingin menjadi gubernur itu tanpa beban. Jadi maka oleh karena itu, karena tanpa beban tentu saya tidak melobi sana, lobi sini, lobi sana, lobi sini. Kalau lobi sana, lobi sini Pak, banyak terikat kita. Nah maka saya terus terang saja bahwa saya jadi gubernur, insya Allah akan berdiri tegak dan lurus untuk kepentingan rakyat Riau. Niat di awal inilah yang menurut saya bisa menuntun saya untuk membangun Riau lebih baik. Jadi insya Allah dengan niat yang awal ini yang bagus, saya ingin
ingin bekerja semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Riau. Maka kalau yang penting bagi saya itu saya menanamkan niat saya baik, insya Allah nanti saya akan meninggalkan legacy yang baik. Saya sebagai anak Jati Riau bertanggung jawab memakmurkan dan mensejahterakan Riau. Saya ingin mengangkat marwah Melayu itu harus saya angkat. Terutama mengangkat status raja-raja. Saya ingin ada haul raja Indragiri. Saya ingin ada haul Kerajaan Siak. Saya ingin ada haul Kerajaan Pelalawan. Karena apa? Karena kalau tidak kita mengangkat marwah Melayu, tidak ada orang yang bisa mengangkat. Maka saya berkomitmen bagaimana budaya Melayu tetap lestari di bumi Rancaburi. Maka saya punya slogan, Riau Rumah Rukun Melayu, merawat tuah menjaga marwah, takkan Melayu hilang di bumi.